Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Menghadiri sidang uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara di Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, DPR RI menyatakan penyusunan undang-undang ini telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan produk legislasi, salah satunya partisipasi publik. Menghadiri sidang uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara di Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, DPR RI menyatakan penyusunan undang-undang ini telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan produk legislasi, salah satunya partisipasi publik. Permohonan uji formil terhadap Undang-Undang BUMN diajukan oleh dua mahasiswa Universitas Indonesia karena dianggap belum memenuhi salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pelibatan publik. Namun Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini yang hadir mewakili DPR dalam sidang pleno MK tersebut membawa sejumlah bukti pelibatan publik dalam penyusunan undang-undang ini. Anggia mengatakan regulasi ini dibentuk agar perusahaan milik negara bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Secara tujuan dan substansi memang dipahami bahwa ini adalah bentuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan BUMN dan bisa untuk kesejahteraan masyarakat lebih luas lagi. Nah, kemudian ada komponen masyarakat yang mempertanyakan dan itu memang harus kita buktikan bahwa tahapannya memang berjalan atau tahapannya sudah terpenuhi secara keseluruhan sebenarnya gitu. Lebih lanjut, anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian berharap keberadaan Danantara bisa membantu perusahaan BUMN untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi bangsa dan negara. Namun, ia menekankan koordinasi antara BUMN dan Danantara harus optimal agar keinginan Presiden untuk menjadikan BUMN bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat bisa tercapai. Dengan adanya sekarang sudah ada Danantara, sinerginya ini harus lebih optimal. Karena apa? Seperti arahan Presiden, BUMN itu sebesar-besarnya manfaatnya harus untuk rakyat dan untuk bangsa. Dan itu menjadi challenge tersendiri dengan adanya struktur di Danantara yang baru saat ini, seperti itu. Dari Jakarta, Bani dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Terkait sengketa pembongkaran tanah wakaf Girik atas nama Alin bin Embing dan belasan kuburan yang hilang akibat pembangunan Mall Bintaro Jaya Exchange, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI mendorong penyelesaian secara kekeluargaan dengan didampingi dan difasilitasi oleh Pemkot Tangerang Selatan. Persoalan sengketa tanah terus terjadi di berbagai daerah di tanah air. Kali ini pihak bersengketa yaitu Direksi PT Jaya Real Property dan keluarga Ibu Yatmi sebagai pelapor beserta pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan mendatangi DPR RI untuk mencari solusi atas kasus pembongkaran tanah wakaf Girik atas nama Alin bin Embing dan belasan kuburan yang hilang akibat pembangunan Mall Bintaro Jaya Exchange. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Januratmoko mengatakan, setelah mendapat penjelasan dari masing-masing pihak, Komisi 8 DPR merekomendasikan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Ia meminta Pemkot Tangerang Selatan memfasilitasi keluarga pelapor sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menuntaskan persoalan sengketa lahan serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan tanah di wilayah tersebut agar persoalan serupa tidak kembali terulang. Waktu pembongkaran itu ada dua keluarga yang ahli waris, yang satu menerima, yang satu merasa ditinggal. Jadi mungkin yaitu miskomunikasi sebenarnya. Nah, kita harapkan nanti ini bisa diselesaikan dengan musyawarah yang terbaik bagaimana. Kita sebagai Komisi 8 ya nanti berusaha untuk membantu melalui mitra kita. Mitra kita adalah Badan Wakaf yang mengurusi masalah wakaf ini. Tapi kita akan berusaha membantu Ibu Yatmi supaya nanti mendapat apa yang menjadi haknya. Singgi menyatakan, Komisi 8 DPR RI berkomitmen untuk membantu penyelesaian kasus sengketa tanah wakaf tersebut melalui Badan Wakaf Indonesia. Ia menyebut Komisi 8 DPR akan meneruskan laporan terkait kasus ini kepada Komisi 2 dan Komisi 3 DPR RI yang membidangi penegakan hukum dan pertanahan agar persoalan sengketa bisa segera diselesaikan. Andini dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kehutanan Komisi 4 DPR RI berkomitmen melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang yang dinilai penting dalam memperkuat perlindungan ekosistem hutan dan hak masyarakat adat. Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang Kehutanan Komisi 4 DPR RI berkomitmen melibatkan partisipasi publik dengan menghadirkan masyarakat, pakar, dan akademisi dalam pembahasan RUU Kehutanan.
Masukan publik dalam revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ini dinilai penting untuk memperkuat perlindungan ekosistem hutan dan hak masyarakat adat. Anggota Komisi 4 DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, revisi terhadap undang-undang ini penting untuk melindungi hak masyarakat adat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pengelolaan hutan dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ia menekankan seluruh aspirasi, saran, serta masukan dari para pakar, akademisi, dan masyarakat adat akan menjadi bahan acuan penyusunan naskah akademik hingga pembahasan regulasi baru tentang kehutanan ini. Meaningful participation. Ini penting, yang kita undang itu mulai dari pakar, penggiat, pengelola, pengguna hutan itu, bahkan pemerintah. Jangan lupa masyarakat sekitar kita. Masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan, itu juga perlu kita dengar pendapatnya. Para pengelola, pengguna hutan itu oleh yang punya alas hak itu harus kita gunakan. Jangan sampai batasan hutan ini yang sudah diatur dalam undang-undang dilanggar. Makanya kita hari ini, tadi pagi sudah, hari ini para pakar, para guru besar di beberapa perguruan tinggi, dan nanti pada LSM yang mereka melihat kawasan hutan itu kayak apa ke depan. Selain itu, Sturman juga menegaskan, status kawasan hutan di Indonesia harus dipertegas melalui aturan hukum, yakni hutan negara, hutan lindung, dan hutan masyarakat adat. Menurutnya, payung hukum terkait batasan wilayah hutan ini akan mampu mengatasi persoalan deforestasi hutan. Hilman dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI sepakati revisi Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi usul inisiatif DPR. Penguatan koperasi merupakan upaya strategis untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia demi memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 17. Koperasi menjadi pilihan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat banyak, terutama di wilayah pedesaan. Revisi Undang-Undang Perkoperasian diperlukan agar kelembagaan dan usaha koperasi dapat beradaptasi dengan perubahan serta perkembangan zaman. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Badan Legislasi DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjadi usul inisiatif DPR. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan Balek DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon menegaskan pentingnya penguatan koperasi sebagai upaya strategis untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia demi memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Menurut Herman, koperasi menjadi pilihan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat banyak, terutama di wilayah pedesaan. Ia meyakini jika koperasi diperkuat dengan koordinasi dan konsolidasi antar instansi, serta didukung pendanaan melalui skema khusus seperti kredit usaha rakyat atau KUR, maka ekonomi desa akan bangkit dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ini menjadi kepentingan rakyat banyak, yang ini juga menguntungkan untuk rakyat banyak. Ya kalau konteksnya adalah untuk bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan, kesenjangan, kemiskinan ekstrim, dan kemudian meningkatkan perekonomian rakyat banyak, ya koperasi. Dan oleh karenanya pemerintah dengan campur tangan pemerintah dalam perkoperasian yang terkoordinasi, terkonsolidasi, saya yakin ini akan membangkitkan ekonomi di desa. Dan kalau bangkitnya ekonomi di desa, sudah pasti akan menjadi pembangkit ekonomi nasional. Karena desanya kuat, ekonomi di desanya kuat, sumber daya alamnya mendukung. Petani tidak lagi takut kalau dia menghasilkan produknya, takut dikuasai lagi oleh tengkulak, oleh para rentenir. Pembiayaannya ada dalam koperasi, diberikan oleh negara, pemerintah dalam skim-skim khusus, dan bahkan memang mungkin skemanya skema KUR gitu ya ke depan. Revisi Undang-Undang Perkoperasian diperlukan agar kelembagaan dan usaha koperasi dapat beradaptasi dengan perubahan serta perkembangan zaman. Dengan regulasi yang lebih modern, koperasi diharapkan bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor koperasi. Ketua Panja RUU Perkoperasian Sturman menyebut akan ada otoritas yang mengawasi koperasi. Lembaga pengawasan tersebut fokus mengawasi jalannya pengelolaan koperasi, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jejaring sebagai aspek penting dalam proses pemberdayaan koperasi mendatang. Ya, jadi Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992 itu sudah kita rasakan sangat tidak layak lagi untuk kondisi perekonomian khususnya koperasi saat ini. Maka itu pernah ada dirubah tapi langsung dianulir oleh MK, makanya kita membuat lagi. Sehingga kalau kita mengatakan koperasi, kita harus melihat koperasi itu koperasi yang sesungguhnya yang kita bayangkan itu. Nah ini harus kita rapikan lagi. Nah hari ini kita mendapatkan banyak masukan, mulai dari pengurus, pengelola, sampai dengan tanggung jawab pengurus dan seterusnya. Dan ini melihat betapa koperasi itu selama ini masih belum mencapai tujuannya. Sehingga kita mencoba merapikan lagi apa tugas pengurus, apa tugas pengelola, apa tanggung jawab dan seterusnya. Agar koperasi yang kita bayangkan, yang kita inginkan, bukan dibayangkan, diinginkan nanti benar-benar mampu beradaptasi dengan perekonomian saat ini. Nah ada. Jadi pengawas itu dalam koperasi ada badan-badan yang dibentuk pengurus, pengawas, dan pengelola. Nah pengelola inilah nanti yang terjun langsung di bidang-bidang usaha. Pengurus itu mengelola seluruhnya dan pengawas itu mengawasi semua pelaksanaan koperasi itu. Nah memang perlu pendidikan. Karena pengelola koperasi itu dan pengurusnya harus tahu berkoperasi. Makanya kita wajib situ mereka diberi pendidikan, pemahaman tentang koperasian. Enggak asal aja. Karena ingat, di Indonesia ini banyak koperasi-koperasi muncul yang tidak punya kemampuan yang sama. Keberhasilan koperasi akan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung antar wilayah, memperkuat sektor pertanian, dan mendukung program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis dan kedaulatan pangan. DPR RI berkomitmen mendorong pembahasan RUU Perkoperasian secara serius dan inklusif. Komisi 4 DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Revisi ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional di tengah tantangan global, perubahan iklim, dan ketergantungan impor yang masih tinggi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17.
Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Melalui revisi Undang-Undang Pangan, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem pangan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan petani. Lantas sampai sejauh mana pembahasannya? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen, revisi Undang-Undang Pangan atau revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ini memang sangat krusial, di mana memang persoalan pangan ini masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, utamanya untuk bagaimana mencapai kedaulatan pangan untuk Indonesia Mas 2045. Dan kita akan membahas bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, Bapak Slamet, yang sudah hadir bersama saya. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Pak, ini kan kalau Undang-Undang Pangan, ini kan mau direvisi nih Pak, Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang pangan ini. Sebetulnya sasarannya apa sih Pak terkait dengan revisi undang-undang ini Pak? Ya, kita akan mengokohkan filosofi undang-undang pangan ini bahwa kedaulatan negara itu sangat erat hubungannya dengan kedaulatan pangan. Oleh karena itu filosofi undang-undang pangan tidak sekedar kemudian ketahanan pangan, tetapi ada tahapan yang harus kita capai, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Dan itu kita akan kokohkan di undang-undang itu karena memang kita melihat ada beberapa titik yang bisa memperlemah itu. Contohnya posisi cadangan pangan pemerintah dibolehkan untuk kemudian impor tanpa harus kemudian melihat stok dalam negeri. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya kita ingin negara ini berdaulat dari sisi pengelolaan pangan sehingga ada hak masyarakat untuk mendapatkan harga pangan dengan harga terjangkau. Di saat yang sama petani kita sebagai produsen juga mendapatkan hak kesejahteraan. Disinilah kemudian negara harus hadir. Dengan undang-undang ini diharapkan bagaimana pemerintah berdaulat menguasai tentang stok sehingga nanti petani bisa dan nelayan tentunya mendapatkan keuntungan secara kesejahteraan. Rakyat kita yang lain yang memang mendapatkan haknya dengan harga pangan yang terjangkau. Itu keinginan kita dalam revisi undang-undang itu. Nah, kalau untuk targetnya sendiri Pak, nanti target dari revisi undang-undang ini seperti apa Pak? Ya, target kita kalau dari sisi waktu, kita inginkan tahun ini selesai karena ini memang juga kita ingin menguatkan visi Presiden Pak Prabowo gimana cita-citanya dalam memperkokoh itu. Yang target berikutnya tentunya tadi setelah kita beberapa item yang kita buatkan, salah satu catatan kita yang ingin juga kemudian tadi tercapai, gimana kesejahteraan petani dan nelayan tercapai, rakyat mendapatkan haknya harga pangan terjangkau. Salah satunya adalah penguatan lembaga yang mengatur logistik di negara kita yang hari ini nampaknya anggaplah posisi kita mimpi bagaimana posisi Bulog seperti dahulu hadir kembali sehingga tidak lagi kemudian pemerintah berbisnis dengan rakyatnya, tetapi pemerintah hadir untuk menguasai logistik yang pada akhirnya harga di pasar bisa dikontrol oleh pemerintah dengan revisi undang-undang ini. Dan berarti ke depannya nanti Bulog tidak akan lagi menjadi BUMN rencananya Pak? Kalau pembicaraan di internal kita semangatnya seperti itu. Kita ingin Bulog menjadi lembaga pemerintah yang menguasai urusan logistik itu sehingga dari hulu hilir kemudian Bulog ada di situ. Memang sebenarnya kalau kita lihat Pak, Bulog sebagai BUMN mungkin bisa disampaikan Pak, kendalanya apa sih Pak yang akhirnya membuat permasalahan seperti ini belum selesai juga Pak? Nah, kalau kita lihat kenapa Bulog hari ini lemah itu kan juga diawali dari bagaimana kemudian pemerintah sebelumnya kemudian harus tanda tangan dengan IMF yang kemudian memang Bulog ini
diharapkan dilemahkan tanda kutip seperti itu, sehingga hari ini sudah terjadi dan Bulog hari ini menjadi BUMN, sehingga sebagai BUMN dia punya tugas untuk mencari keuntungan, sehingga tanda kutip dia hanya melakukan penugasan. Nah, kita ingin bagaimana kembalikan masa lalu, dan hari ini pemerintah atau negara lain yang memang berkepentingan dengan Indonesia sebagai pasar juga tidak menginginkan ada satu lembaga yang sangat kuat untuk mengurusi lembaga logistik kita. Yang ini yang harus kita sadari, sehingga kita kokohkan di undang-undang revisi itu. Terakhir harapannya Pak terkait dengan revisi undang-undang ini ke depan seperti apa Pak? Kita ingin tadi filosofi undang-undang ini adanya tidak sekedar ketahanan pangan yang ingin dicapai oleh pemerintah, tetapi kepada kedaulatan pangan yang ini sangat erat dengan kedaulatan negara kita, di mana hari ini kita juga menyayangkan terus terang dengan adanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kemarin itu sangat disayangkan bagaimana kemudian ada ruang impor yang itu bisa melemahkan kondisi ketahanan, kondisi menuju kedaulatan pangan kita. Baik, terima kasih Pak Slamet atas waktunya, Legislator Komisi 4. Selamat bertugas kembali Bapak. Yuk, terima kasih ya. Baik. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan anggota Komisi 4 DPR Bapak Slamet, yang dimana terkait bagaimana sebetulnya ketahanan dari revisi undang-undang pangan ini bukan hanya mengejar bagaimana ketahanan pangan Indonesia, namun juga dibutuhkan kedaulatan pangan seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Slamet. Dan tentunya nanti kita berharap daripada revisi undang-undang ini nantinya bisa memberikan manfaat untuk keuntungan bagi konsumen dan juga memberikan keuntungan bagi petani Indonesia. Saya Dedi Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Ya, terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas apa saja yang disoroti oleh media online pada hari ini terkait dengan DPR RI. Berita pertama yang menjadi headline di media online yakni Saan Mustopha minta Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI proaktif menjembatani aspirasi masyarakat. Mari kita saksikan bersama di layar kaca Anda pemirsa. Di sini ada beberapa media online yang menyorot terkait dengan hal ini. Disebutkan bahwa Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha meminta Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI siapkan berbagai skenario untuk merespon beragam isu aktual yang tengah ramai di masyarakat dan media sosial. BAM harus dapat bekerja secara proaktif dalam menjembatani aspirasi masyarakat guna menghadirkan solusi bagi penyelesaiannya. Ketua BAM DPR RI yang baru, Ahmad Heriawan, diharapkan dapat melanjutkan kinerja baik yang telah dicapai oleh Ketua BAM terdahulu, Neti Prasetyani Heriawan. Nah, ruang yang lebih lebar perlu dibuka nih pemirsa untuk menampung, menyerap, dan juga memperjuangkan kepentingan, aspirasi maupun persoalan yang diadukan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia kepada BAM DPR RI. Nah, berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online yakni Timwas DPR dorong evaluasi menyeluruh penyelenggaraan haji akan diserahkan ke APH.
Disebutkan pemirsa di beberapa media online yang menyoroti terkait dengan hal ini, tim pengawas haji DPR RI tegaskan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada penyelenggaraan haji tahun ini 2025. Salah satu fokus utama tim UAS adalah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji di tahun sebelumnya atau haji 2024 dengan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana. Terkait dengan hal ini, pemirsa, Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 DPR RI selaku anggota Tim UAS Haji DPR RI, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPR dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji. KPK sangat memungkinkan untuk memanggil berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan haji, termasuk pejabat yang saat ini masih menjabat di Kementerian Agama. Pemirsa, Tim UAS Haji DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberpihakan kepada jamaah, serta menjamin tidak ada penyimpangan yang merugikan negara dan juga umat. Nah, itu dia pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini. Pertama, mengenai saat Mustofa meminta BAM DPR RI proaktif menjembatani aspirasi masyarakat, serta Tim UAS DPR dorong evaluasi menyeluruh penyelenggaraan haji akan diserahkan ke APH. Sekian dari saya dan kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.